Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dia Karim Sifamurti dan teman saya Rivaldi Bimantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji yaitu mengunjungi, berziarah atau menuju ke suatu lokasi tertentu. Sedangkan menurut istilah, haji yaitu mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu juga. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Dasar hukum haji. Menurut dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup jika sudah mampu. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sedangkan menurut dalil As-Sunnah dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya. Menurut dalil ijma atau konsensus ulama, para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad dini bidurah, yang artinya dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajib sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajib haji telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya. Syarat wajib haji menurut hukum Islam. Yang pertama, beragama Islam. Syarat utama berhaji yaitu beragama Islam. Pasalnya, hanya muslim yang boleh menginjakkan kaki di tanah suci. Haji pun merupakan tuntunan agama Islam saja, bukan menjadi rukun, apalagi aturan agama lainnya. Yang kedua, sudah balik. Orang yang wajib haji adalah orang yang sudah balik, ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Jika ada keluarga yang membawa anak kecil atau yang belum balik, maka hajinya tetap dianggap sah, tetapi tidak memenuhi syarat wajib haji. Yang ketiga, berakal sehat. Orang-orang yang hilang ingatan, gila, atau tidak waras tidak diwajibkan haji. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang layak memenuhi syarat wajib haji. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Meskipun pada saat ini sudah tidak ada perbudakan, haji tetap tidak diwajibkan bagi budak atau hamba sahaya yang beragama Islam sekalipun.
Yang terakhir, mampu secara fisik dan finansial. Poin yang paling mendapatkan perhatian serius bagi warga Indonesia adalah mampu secara fisik dan finansial. Orang-orang yang sudah jompo sekalipun sebenarnya tidak diwajibkan beribadah haji, tetapi tidak ada larangannya bagi mereka untuk tetap berangkat ke tanah suci di bulan haji meskipun ada uzur usia. Secara kasat mata, orang-orang yang tidak punya hutang sudah hidup mandiri dan memiliki perhiasan, rumah, serta kendaraan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Sementara orang-orang yang memiliki utang tidak diwajibkan menunaikan haji, karena pada dasarnya belum merdeka dari belenggu utang atau dengan kata lain gak memenuhi syarat wajib haji. Rukun-rukun dalam haji. Yang pertama, ihram disertai niat. Pakaian tersebut terdiri dari 2 lembar kain yang tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, belacu, dan lain sebagainya. Dan yang paling afdol, kain putih, tanpa warna dan gambar. Cara pemakaiannya bagi kaum pria yaitu 1 lembar diikat di bagian bawah sebagai penutup aurat dan selembar lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka. Bagi kaum wanita, cukup memakai pakaian biasa yang bersih, afdol putih, dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan. Niat haji dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh, berikhram dengan niat untuk haji saja. Yang kedua, haji qiran, yaitu melaksanakan haji sekaligus umroh, berikhram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, haji tamatu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji, berikhram dengan niat untuk menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Rukun yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti. Wukuf di Arafah dimulai pada saat tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah umroh tidak diadakan wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga yaitu tawaf di Baitullah. Tawaf yang artinya mengelilingi Baitullah. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di sana juga. Ketika tawaf, hendaklah Ka'bah berada di sebelah kiri, hendaklah sebelah luar Ka'bah dan Hajar Ismail supaya tidak tersentuh dan tawaf menjadi sah. Ketika tawaf, hendaklah dalam lokasi Masjidil Haram. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Rukun yang selanjutnya, sa'i Rukun yang keempat yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Dilakukan dengan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan berjalan kaki. Tapi bagi yang sakit atau tidak kuat berjalan atau yang sudah tua, diperbolehkan menggunakan kursi roda, beca, dan lain sebagainya. Rukun haji yang kelima yaitu bercukur untuk tahalul. Paling sedikit itu bercukur menggunting 3 lembar rambut. Kalau wanita cukup mengguntingnya di ujung rambutnya saja atau paling sedikit 3 lembar. Apabila ini sudah dilakukan, maka segala macam larangan dalam masa menggunakan pakaian ihram haji maupun umrah sudah diperbolehkan atau dihalalkan tahalul. Kita boleh menggunakan atau mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Rukun yang terakhir yaitu tertib atau berturut-turut. Semua rukun haji dan umroh
hendaklah dikerjakan secara tertib atau berturut-turut dari awal hingga akhir. Macam-macam tawaf. Yang pertama ada tawaf umroh, merupakan rukun umroh, dilaksanakan waktu para jamaah sampai di Mekah dari miqat atau tempat ihram dan dalam keadaan pakaian ihram. Yang kedua ada tawaf ifadah, merupakan rukun haji, dikerjakan setelah para jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh, kemudian kembali ke Mekah. Yang ketiga ada tawaf kudum. Tawaf ini merupakan sunnah, dikerjakan bagi orang yang melaksanakan haji ifrad. Yang keempat ada tawaf tahiyat. Tawaf ini juga merupakan sunnah, dikerjakan setiap kali masuk ke Masjidil Haram. Yang terakhir ada tawaf wada, merupakan tawaf perpisahan, dikerjakan ketika akan meninggalkan Masjidil Haram untuk kembali ke tanah air. Wajib haji. Wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam atau denda, yaitu menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan. Yang pertama, ihram dari miqat, yaitu memakai pakaian ihram tidak berjahit, dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan terus-menerus sampai selesainya haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah, dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Zulhijjah dan setelah wukuf. Yang kelima, melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan melemparkannya sebanyak 7 kali tiap jumrohnya. Yang terakhir, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram. Sunnah-sunnah dalam haji. Yang pertama, ifrad, yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas umroh. Yang kedua, membaca talbiyah. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah ihram, dikerjakan sebelum wukuf di Arafah. Yang keempat, salat sunnah ihram 2 rakaat sesudah selesai wukuf, utamanya dikerjakan di belakang makam Nabi Ibrahim. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar Mekah. Yang ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Yang terakhir, berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 10 Zulhijjah. Dam atau denda. Macam-macam dam. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dikerjakan waktu haji, dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampung halamannya. Denda ini diberikan kepada yang A. Mengerjakan haji cara tamatu, yaitu mendahulukan umroh kemudian haji. B. Mengerjakan haji cara kiron, yaitu melaksanakan haji sekaligus dengan umroh. C. Memulai ihram tidak dari miqat. D. Tidak bermalam di Musdalifah. E. Tidak bermalam di Mina. F. Tidak melempar jumroh. Yang kedua, menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sya, kira-kira sebanyak 7 kg, kepada 6 fakir miskin. Denda ini diberikan kepada seseorang yang melakukan salah satu hal-hal dalam ihram, yaitu A. Memakai pakaian yang berjahit menyarum bagi laki-laki. B. Memotong kuku. C. Bercukur atau memotong rambut atau bulu badan. D. Memakai minyak wangi pada pakaian ataupun badan. E. Bersentuhan dengan wanita dengan syahwat. F. Bersetubuh sudah tahlul awal. Yang ketiga, menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin, dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya. Sebanyak harganya itu diberikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalaupun tidak sanggup,
maka wajibnya diganti dengan puasa untuk tiap-tiap satu mud makanan harga unta itu dengan puasa 1 hari. Denda ini dijatuhkan kepada orang yang bersetubuh sebelum talul awal. Yang keempat, barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib membayar dam sebagai berikut. A. Menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama. B. Kalau tidak mungkin, maka wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalaupun tidak bisa, boleh diganti dengan puasa, dengan perhitungan 1 mud 1 hari. Yang kelima, barang siapa yang memotong kayu di tanah haram, maka dendanya adalah A. Kayu besar, dendanya seekor unta atau sapi. B. Kayu kecil, dendanya seekor kambing. Yang terakhir, bagi yang terhalang di jalan, sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh talul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahalul. Lalu tempat membayar denda. Yang pertama, denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan dibayarkan di tanah haram. Yang kedua, denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja, kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Yang ketiga, denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang. Cara melaksanakan haji saat di Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah. Pertama, mandi dan berwudu. Kedua, memakaikan ihram kembali. Ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Keempat, berniat, yaitu labbaik Allahumma bihajjatin. Lalu berangkat menuju Arafah. Jangan lupa membaca talbiyah, salawat dan doa. Talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saat di Arafah, pertama, waktu masuk Arafah hendaklah berdoa. Lalu menunggu waktu wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu, sebagai pelaksanaan rukun haji, seorang jemaah harus berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah meskipun hanya sejenak. Kemudian, waktu wukuf dimulai dari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ketika wukuf, jangan lupa berdoa. Lalu, berangkat menuju Muzdalifah habis maghrib. Agar tidak terlalu lama menunggu waktu sampai lewat tengah malam mabit di Muzdalifah, hendaknya jamaah meninggalkan Arafah sesudah maghrib dan isya di jamaah takdim. Waktu berangkat dari Arafah, hendaknya berdoa. Ketika di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, waktu sampai di Muzdalifah, hendaknya berdoa. Kemudian mabit, yaitu berhenti di Muzdalifah untuk menunggu waktu lewat tengah malam sambil mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumroh. Kemudian menuju Mina. Saat di Mina, hendaklah berdoa. Kemudian melontar jumroh dan bermalam atau mabit. Waktu melempar jumroh Aqobah waktunya adalah setelah tengah malam, pagi, dan sore. Tetapi diutamakan sesudah terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Melontar jumroh ketiga-tiganya pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, waktunya pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi diutamakan sesudah tergelincir matahari. Setiap melontar satu jumroh 7 kali lontaran masing-masing dengan satu kerikil. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melontar jumroh Aqobah saja lalu tahalul awal. Dengan selesainya tahalul awal ini, maka seluruh larangan ihram telah gugur, kecuali menggauli istri. Setelah tahalul tanggal 10 Zulhijjah, kalau ada kesempatan hendaklah pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tetapi harus kembali pada hari itu juga dan tiba di Mina sebelum matahari terbenam. Pada tanggal 11-12 Zulhijjah melontar jumroh ula, wusya, dan Aqobah secara berurutan. Kemudian kembali ke Mekah. Itulah yang dinamakan nafar awal. Bagi jemaah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Zulhijjah, diharuskan melontar ketiga jumroh itu lagi, lalu kembali ke Mekah. Itulah yang dinamakan nafar sani. Bagi jemaah haji yang belum membayar dam, hendaklah menunaikannya di sini, dan bagi yang mampu, hendaklah memotong hewan kurban. Kemudian kembali ke Mekah. Saat di Mekah, kita tawaf ifadah, tawaf wada, dan selesai melakukan tawaf wada bagi jamaah gelombang pertama, berangkat ke Jeddah untuk kembali ke tanah air. Kriteria haji mabrur. Yang pertama, ikhlas. Seseorang hanya mengharap pahala Allah, bukan untuk pamer, kebanggaan, atau agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji oleh masyarakat. Yang kedua, ittiba kepada Nabi SAW. Dia berhaji sesuai dengan tata cara haji yang diperhatikan oleh Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam haji. Beliau SAW bersabda, contohlah cara manasik hajiku. Hadis riwayat Muslim. 3. Harta untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan, dan penyimpangan. Yang kelima, berakhlak baik antara sesama, tawadu dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Hikmah melaksanakan haji. 1. Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contohnya yaitu ihram sebagai upacara pertama. Maksudnya adalah
bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. 2. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kehusyuan. 3. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. 4. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. 5. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. 6. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bahlah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. 7. Memperkuat fisik dan mental. Karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. 8. Menumbuhkan semangat berkorban. Karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar, dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. Terakhir, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.